الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-28 dari cetakan kitab ini. Kitab yang dicetak Darul Amajid dan juga Daru Qurtubah. Na'am barakallahu fikum. Cetak dengan pengawasan Muassasah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Al-Khairiyah. Na'am. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-28. Kita lihat. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, wa fihi minal fawaid, di dalamnya juga ada faedah. Dalam faedah maksudnya di dalam hadis Mu'adz bin Jabal mengenai ketika beliau membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian beliau di belakang Rasulullah dan Rasulullah di depan. Beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada semacam munaqasyah, dalam artian semacam perbincangan. Di situ ada faedahnya. Faedahnya apa? Wa fihi minal fawaid. Di dalam hadis tersebut ada faedah-faedah. Ikhrajus su'ali bi sighatil istifham, yaitu mengeluarkan pertanyaan dengan bentuk istifham. Pertanyaan dan bentuk istifham, yaitu ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, bentuk pertanyaan istifham. Kemudian ikhrajul faedah wal hukmu bi sighatil istifham. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya mengeluarkan sebuah faedah dan juga hukum dengan bentuk istifham. Dalam artian di dalam istifham tersebut ada faedah tentang mengenai apa sih hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, dan apa sih hak hamba atas Allah taala, dan apa hak Allah taala atas hamba, seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat kata beliau di sini, ikhrajul faedah wal hukmi bi sighatil istifham, mengeluarkan faedah dan juga hukum, sebuah hukum dengan bentuk istifham, pertanyaan. Liyakuna dzalika awqa fi qalbis sami'. Tujuannya kenapa sih tujuannya kok dengan bentuk pertanyaan? Tujuannya agar lebih mengena, lebih menancap di dalam hati si pendengar. Karena biasanya kalau dengan bentuk pertanyaan seperti ini, di mana saja sistem metode dalam berdakwah atau dalam mengajarkan dengan sighah as-su'al wal jawab itu sangat melekat sekali. Karena terkadang yang kita tanya enggak tahu, akhirnya yang jawab yang lainnya, akhirnya dia menjadi malu dan akhirnya pengen tahu, seperti itu. Atau terkadang dia sudah tahu, akhirnya tambah kuat lagi ketika diajukan sebuah pertanyaan. Jadi termasuk tata cara dalam mengajar yang paling baik, yang paling bagus dan lebih melekat dan juga hasilnya pun memuaskan adalah dengan cara as-su'al wal jawab. Dengan cara as-su'al wal jawab, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita lihat tujuannya apa? Liyakuna dzalika awqa fi qalbis sami'. Tujuannya agar lebih mengena, lebih menancap di dalam hati si pendengar. Waliyakuna mutahayyi'an li ma'rifatil jawab, dan agar tujuannya apa? Mutahayyi'an, bersiap-siap untuk mengetahui jawabannya. Karena kalau bentuknya pertanyaan kemudian yang ditanya tidak tahu, dia akan segera menyiapkan dirinya dengan kertasnya, buku tulisnya, penanya untuk mencatat apa sih jawabannya. Seperti itu. Paham? Na'am barakallahu fikum. Wa na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Waliyakuna mutahayyi'an li ma'rifatil jawab li'annahu idza hajama 'alaihi al-jawab min ghairi su'alin. Naam, kata beliau di sini, tujuan kenapa mengeluarkan sebuah faedah dengan cara pertanyaan as-su'al wal jawab. Pertama tadi, liyakuna dzalika awqa fi qalbis sami'. Tujuannya agar semakin mengena dan menancap, melekat di dalam hatinya si pendengar. Karena dengan adanya apa barakallahu fikum pertanyaan, dia akan tergugah.
tergugah dan juga semangat. Waliyakuna mutahayyi'an li ma'rifatil jawab, dan tujuannya agar si pendengar tersebut bersiap-siap untuk mengetahui jawabannya. Kalau dia tidak tahu, dia akan mempersiapkan penanya, buku tulisnya, catatannya agar dia tahu. Karena faedah sedikit pun jangan disepelekan. Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, barakallahu fikum, di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau menyatakan la tahqiranna, la yahqiranna ahadun faidatan. Maksudnya jangan sampai barakallahu fikum seseorang itu meremehkan sebuah faedah. Yasma'uha au faedah yang dia itu mendengarnya, barakallahu fikum, au yaqra'uha, atau dia membacanya. Jangan meremehkan, tapi bal yubadir ila kitabatiha, bahkan segera untuk mencatat faedah tersebut. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, li'annahu idza hajama 'alaihi al-jawab min ghairi su'alin rubama lam yuftin lahu. Maksudnya apa? Apabila langsung ditanya, jawabannya langsung disediakan langsung, maksudnya ditanya langsung dijawab sendiri, seorang ustaz atau seorang guru nanya kemudian jawab sendiri, itu biasanya barakallahu fikum disebutkan jawabannya langsung tanpa pertanyaan, itu bisa jadi si pendengar tidak perhatian. Wa rubbama lam yahfadhu, bisa jadi dia tidak menghafalnya. Li'annahu masyghul, karena dia disibukkan. Jadi caranya gitu. Caranya kalau kita mengajar seorang santri atau murid, itu lebih baik dengan cara ini tadi. As-su'al wal jawab, dan ini diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis yang sering kita lewati. Baik itu hadis yang barakallahu fikum, hadis Mu'adz bin Jabal yang kita baca ini, atau hadis yang lainnya, barakallahu fikum, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Seperti itu contohnya, banyak sekali. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa? Memberikan faedah. Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Itu juga termasuk juga. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kata beliau, "Lakin mata su'ila summa ujib." Akan tapi kapan saja dia ditanya kemudian dijawab, kana hada aqrab ila an yahfadhahu jayidan. Kata beliau, yang seperti ini keadaannya, bentuknya, caranya, tata caranya, ini lebih dekat untuk apa? Orang itu memahami dan juga menghafalnya secara baik. Menghafalnya dengan cara yang baik, karena dia merasa malu kalau tidak menghafal, dan dia merasa malu ketika dia tidak tahu jawabannya, sehingga tergerak dirinya untuk menghafalkan dan juga bagaimana caranya tahu jawabannya. Walihada kana rubbama kana katsiran ma yas'alu ashabuhu summa yujibuhum alaihi salatu wassalam. Dan walihada, oleh karena ini dahulu rubbama, bisa jadi dahulu, terkadang apa? Kebanyakan yus'al ashabuhu, yang ditanyakan kepada para sahabatnya, atau ma yas'al ashabuhu, yang para sahabatnya bertanya kepadanya, summa yujibuhum, kemudian Rasulullah menjawab kepada mereka pertanyaannya. Maksudnya ma yas'al ashabahu, maksudnya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, summa yujibuhum, kemudian setelah itu Rasulullah menjawab untuk mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani azakumullah. Jadi metode atau prinsip tata cara dalam berdakwah atau dalam mengajarkan, itu yang paling bagus, lebih melekat dalam benak manusia adalah apa? Adalah dengan bentuk as-su'al wal jawab. Kita lihat berikutnya, qala lahu, kemudian Rasulullah berkata pada Mu'adz bin Jabal, yang waktu itu Mu'adz diboncengkan di belakang himarnya, yaitu keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadri ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad ya Allah? Apakah kau tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Faqala Mu'adz, kemudian Mu'adz pun seraya berkata, qultu, aku mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hal ini sebagaimana disebutkan para ulama, ucapan Allah wa rasuluhu a'lam diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah meninggal cukup wallahu a'lam. Cukup apa? Wallahu a'lam. Hadzal jawabu fihi al-adab at-tayyib wal adab al-wajib fi man su'ila 'amma la ya'lam alla yatakallaf. Ini di dalamnya, di dalam jawaban ini, ucapan Allah wa rasuluhu a'lam, di dalamnya terdapat adab yang sangat bagus dan juga adab yang wajib. Setiap orang yang ditanya pada perkara yang dia tidak tahu jawabannya, alla yatakallaf, hendaknya dia tidak membebankan dirinya untuk menjawab. Cukup wallahu a'lam. Wa alla yaqula bighairi ilmin, dan hendaknya dia tidak berkata tanpa ilmu.
bal yaqul Allahu alam, bahkan hendaknya dia mengatakan Allahu alam, au la adri, atau ucapan aku tidak tahu. Fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu wa rasuluhu alam, ya kan? Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu alam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, cukup kita mengatakan wallahu alam. Nah, kita lihat fi hayatin Nabi yaqulu Allahu wa rasuluhu alam, la ba'sa, enggak masalah karena Rasulullah hidup. Wa ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, hendaknya orang itu kalau tidak tahu jawabannya mengatakan Allahu alam. Au yaqul la adri, atau mengatakan aku tidak tahu. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadri ma ahdatsan nasu ba'dah. Dikarenakan Rasulullah sudah meninggal dunia, dikarenakan Rasulullah tidak tahu apa yang diperbuat oleh manusia setelahnya. Wala ya'lam halan nas ba'da ma tuwfiya alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah setelah meninggal dunia tidak mengetahui keadaan manusia. Walihada idza ra'a ba'dal murtaddin yaumil qiyamah min ashabih. Oleh karena ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam di hari kiamat nanti dari kalangan para sahabatnya, qala haula'i ashabi, mereka itu dulu adalah para sahabatku. Fayuqalu lahu, akhirnya dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka setelah engkau meninggal. Qala na'am barakallahu fikum, qala, kemudian Rasulullah menyatakan, fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku pun juga mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan dahulu aku menyaksikan mereka, selama aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim, namun tatkala engkau telah mewafatkanku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah adalah zat yang menyaksikan terhadap segala sesuatu. Nas'allahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'allahu an yaj'alana minat tayyibin, an yaj'alana minas syakirin, wa an yaj'alana minal muwahhidin, wa an yaj'alana barakallahu fikum wa hafizakumullah minal amilina bima ja'a bihi nabiyunal karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nas'allahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuthabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.